Jadi beban konstan tambah rekaman artinya MU2 dot tambah KU sama dengan P fungsi dari T, tapi P fungsi dari T-nya konstan sebesar F. Ya. Jadi sama dengan F. Begini, ya. Nah, karena ini persamaan diferensial yang non-homogen, maka U-nya bentuknya mesti U homogen ditambah dengan U partikular. Ya. Yang homogen sudah kita dapatkan sebelumnya, kalau ini gayanya diganti 0, kita dapatkan homogennya. Ya. Jadi ini mestinya A cosinus omega nt tambah B sinus omega nt. Ya. A dan B-nya tapi tidak kita selesaikan dulu ya, meskipun kita punya kondisi awal, di U homogen ini tidak kita selesaikan dulu A dan B-nya, nanti menunggu U partikularnya kita peroleh, baru kondisi awal kita terapkan untuk mendapatkan nilai A dan B. Ya. Nah, U partikular ini biasanya kalau pakai metode koefisien tak tentu, kita misalkan. Ya. Nah, kalau di ruas kanan ini konstan, di sini dimisalkan apa? Ada yang masih ingat? Ini U partikular ini pemisalannya tergantung dari gaya apa yang ada di ruas kanan ini. Kalau ini konstan, ini dimisalkan apa? Ada yang masih ingat? U partikularnya apa? Nggak ada yang ingat? Atau konstan juga ya? Jadi kalau ini konstan, ini dimisalkan konstan juga, tapi kita nggak milih konstannya segini, kita pilih konstan yang lain yang sembarang dulu. Ya. Gimana kalau U partikularnya sebuah konstanta yang lain, C. Ya. Nah, terus ngeceknya gimana? Tinggal dimasukkan lagi aja saya ke situ kan ya. UP ini kita masukkan ke sini, diturunkan 2 kali, C-nya turunkan sekali jadi 0, turunkan 2 kali masih 0, jadi yang ininya 0, tinggal yang ini, K kali C harus sama dengan F. Ya. Nah, dari sini kita dapatkan C-nya nih. C-nya adalah F per K. Ya. Oke. Jadi U partikular kita misalkan C bisa ternyata. Ya. Kalau C-nya nilainya F per K. Ya. Jadi solusi lengkapnya U-nya adalah ini. A cosinus omega nt ditambah B sinus omega nt ditambah C-nya ini ya. Ditambah dengan F per K. Ini adalah bentuk umumnya. Ya. Dan kalau kita perhatikan, kalau dulu di statik, kalau kita selesaikan struktur dengan gayanya seperti ini, yang konstan seperti ini, yang kita dapatkan yang ini aja kan ya. Kalau statik, saya kasih gaya F, maka U-nya, perpindahan U-nya di sini, ya F per K ya. Gaya dibagi kekakuan, kita dapatkan F per K ya. Jadi F per K ini kadang-kadang ditulis sebagai U statik ya. Ini, itu U statik sama dengan perpindahan statik ya. Tapi kalau kita analisis secara dinamik, ada bagian ini yang muncul ya. Karena memang solusi persamaan diferensialnya mengeluarkan yang homogen juga ya. Nah, bagaimana kalau kita terapkan kondisi awal? Karena sekarang sudah ada gayanya, maka kondisi awal yang paling umum itu adalah kondisi awal diam. Ya. Kalau getaran bebas tidak bisa kondisi awal diam, karena kalau dia awalnya diam, ya diam terus. Ya. Tapi getaran paksa, kondisi awal yang paling umum adalah diam, artinya waktu gayanya bekerja, strukturnya masih diam. Ya. Jadi kondisi awal yang sering kita pakai adalah kondisi awal diam. Artinya U0-nya 0 dan kecepatan awalnya juga 0 ya. Nah, kalau ini kita terapkan di situ, kita akan dapatkan apa nih? U0-nya 0 artinya coba dulu. U0 sama dengan 0. Artinya kalau saya masukkan 0 yang sinus hilang, A tambah F per K sama dengan 0 ya. A kali 1 tambah ya sama dengan 0, jadi A-nya minus F per K. Kalau U dot 0 sama dengan 0, ini kalau diturunkan
Jadi A omega N sinus, tapi sinus nanti kan kalau dimasukkan 0 hilang juga ya. Ini jadi B omega N kosinus, kosinus kalau dimasukkan 0 jadi 1, jadi B omega N di sini. Ini kalau diturunkan hilang ya, jadi 0. Jadi hasilnya adalah B omega N sama dengan 0. Karena omega N nggak 0, pasti B yang 0 ya. Jadi B-nya sama dengan 0. Sehingga U-nya menjadi, ini F per K, itu juga ada F per K, tapi ini tandanya minus. Jadi kalau F per K-nya saya keluarkan, 1 kurangi kosinus omega N T. Ya. Gitu ya. Jadi ini respons struktur 1 derajat kebebasan, bisa kita pakai aja langsung, dengan catatan kondisi awalnya diam ya. Kalau kondisi awalnya punya kesimpangan awal atau kecepatan awal, nanti tinggal masukkan saja ke sini. Dengan kondisi awal diam bentuknya seperti ini, dan kita mau lihat perilakunya. Kita gambarkan ya. Gimana nih gambarnya? Kalau kondisi awal diam pasti mulainya dari sini ya. U-nya mulai dari 0, kecepatannya juga 0, jadi garis singgung di sininya masih horizontal nih. Nah setelah itu kemana nih grafiknya? Kalau seperti ini. Mulai dari 0 ini, setelah ini kemana? Naik terus ke atas atau ke bawah? Ini. F per K ini kan cuma satu angka ya, jadi ini nggak terlalu masalah. Yang di dalam tanda kurung ini aja. Ini cuma mengalihkan amplitudonya aja nanti ini. F per K ini. Yang kita gambarkan yang di dalam kurung dulu saja. Gimana gambarnya? 1 kurangi kosinus omega NT ini. Setelah mulai dari 0 perginya kemana? Ini saya harus nunggu jawaban Anda nih. Grafik kosinus mestinya Anda hafal ya. Jadi kalau 1 dikurangi kosinus, jadinya seperti apa? Kosinus itu mulainya dari atas ya, gini. Ini cos ya. Cos omega NT. Nah, kalau 1 dikurangin ini gambarnya seperti apa? Jadi datar bukan, Pak? Hah? 1 kurang ini jadi datar? Dari bawah ke atas jadinya. Jadi ke atas? Ke atas sampai berapa? Sampai F per K. F per K. Enggak, F per K-nya kita keluarkan dulu. Kita yang di dalam kurung aja. Nanti F per K tinggal dikalikan. Sampai 1, Pak. Sampai 1. Setelah itu? Turun. Turun. Naik lagi. Turun sampai? Minus 1. Minus 1. Ya, Ben. Kita 1 dikurangi ini loh ya. Ini kan 1. Ini min 1 nih ya. Terus Anda mengurangkan 1 dikurangi dengan ini, grafik ini. 1 kurang 1, 0. Oke, mulai jalan. Terus gitu. Sampai 2, Pak. Sampai minus sampai 2 ya, bukan sampai 1 ya. Sampai 2, karena kalau kosinusnya minus 1, 1 dikurangi minus 1 itu 2 ya. Jadi ini naiknya sampai 2 ini. 2, setelah itu turunnya? Sampai 0 lagi. Cuma sampai 0 ya, tidak pernah ke seberang sini. Sampai 0. Terus begitu terus ya. Jadi osilasinya di antara, nah kalau kita kalikan dengan F per K ya tinggal ini jadi 2 F per K ya. Ini saya naikkan, ini U, ini 2 U statik ya. F per K itu kan U statik gitu ya. 2 kalinya. Lalu ya yang bawahnya nggak kepakai. Nah jadi perilakunya tuh seperti ini ya. Sedangkan kalau kita menganalisis secara statik sebelumnya, nih U-nya itu hanya F per K ya. F per K itu ada di sini ya. Jadi kalau secara statik, U-nya U statik dan konstan di sini ya. Konstan di situ ya. Jadi beda nih ya. Ini kalau strukturnya, saya ganti strukturnya gini lah. Nah, strukturnya sama-sama F begini kan ya. Punya kekakuan. Ya sekarang kalau yang di atas yang dinamik ada masanya, tapi kekakuannya sama, misalnya gayanya sama-sama konstan.
tapi ternyata responsnya berbeda ya. Kalau kita hitung secara statik, yang kita hitung hanya yang 11 ini saja, tidak ada MU2 dotnya ini statik, kita akan dapatkan grafik yang ini. Bahwa perpindahannya tetap sejauh sebesar F per K sepanjang waktu. Dan itu memang logis ya, kalau dalam domain waktu secara statik itu ya diam aja. Responsnya tetap artinya tidak berubah. Nah, kalau kita hitung secara dinamik, ternyata responsnya adalah di sekitar 1 juga, di sekitar U statik, tapi bisa naik 2 kalinya atau hilang sama sekali. Nah ini kenapa nih kira-kira? Ya, ini sudah nggak perlu ya, ini cuma pengurangan. Jadi kalau tadi gaya P-nya T ini P-nya kita buat konstan sebesar F, statik juga begini, maka responsnya ada bedanya ya. Nah, bedanya itu ternyata akibat ini. Ya. Pada waktu T sama dengan 0, sistem kita merasakan gaya F yang mendadak ya, karena kondisi awalnya dia diam ya. Sementara kalau statik grafiknya itu nggak seperti ini sebenarnya ya. Statik itu F-nya entah sejak kapan, pokoknya F aja gitu ya. Sejak T-nya minus juga ininya nilainya F gitu. Konstan saja ya. Yang menyebabkan ini bolak-balik ini adalah kejadian di sini. Dari 0 loncat jadi F dan seterusnya. Jadi ini seperti gayanya itu apalah ya. Ya dijatuhkan gitu ya. Gayanya ditukar dengan sebuah massa yang beratnya F gitu ya. Kotak begitu yang beratnya F, lalu Anda jatuhkan. Terus mendadak kena ujung ini, suatu saat sampai di sini, ujung ini. Nah, dia akan bolak-balik nih. Turun akibat impact ya. Jadi fenomena yang di sini yang tertangkap oleh persamaan dinamik kita adalah impact. Di statik nggak ketemu impact-nya ini. Ya. Di dinamik ketemu karena kita mulai dari kondisi 0 terus tiba-tiba dikasih gaya. Nah waktu ini tuh ada dinamiknya. Waktu dalam sangat singkat dia kena gaya F, efek dinamiknya bisa sampai 2 kalinya. Ya. Sampai 2 kalinya. Ya tentu ini karena tanpa redaman ya. Kalau ada redaman nanti makin lama makin kecil, habis ini kita turunkan. Makin kecil nanti kembali ke sini pastinya. Kembali ke U statiknya ini. Nah kalau tanpa redaman, itu efeknya bisa sampai 2 kalinya ini ya. Jadi strukturnya merasakan gaya 2 kali lipat ya. Dan ini penting karena di kita ada sejumlah beban yang kita mau tidak mau harus memasukkan impact ini. Nggak bisa bebannya dikasih pelan-pelan begitu ya. Jadi salah satu cara mengurangi impact ini adalah nanti dengan kombinasi yang linear tadi. Jangan dibuat seperti ini, tapi dinaikkan pelan-pelan sampai F ya. Dengan rem yang cukup panjang gitu ya. Linearnya cukup panjang, jadi diberi sedikit bertambah sampai F lalu dijalankan. Gitu ya. Nah, tapi di kasus kita kadang-kadang ada beban yang nggak bisa begini ya. Salah satunya misalnya kalau kita di anjungan lepas pantai di fabrikasi itu atau di instalasi itu lifting ya, pengangkatan ya. Ya. Jadi kalau ada satu katakan topside aja ya. Topside dari platform mau diangkat dipindahkan ke platformnya. Dan diangkat oleh crane gitu. Ini pertama kali diangkat, impact-nya pasti ada. Ya. Tidak mungkin dihindari ini. Ya. Mau dibuat pelan-pelan gimana kalau masih belum taut, belum tegang talinya belum akan terangkat ini ya. Jadi pada saat mulai diangkat itu akan ada impact yang besar sekali pada sistem pengangkatnya ini ya, crane-nya. Jadi ini kabel hook-nya ini dan sistem ke atasnya itu faktor keamanannya paling tidak 2 ya. Paling tidak ya. Biasanya dipasangnya malah 5, 6 dan seterusnya ya. Karena
Karena ini krusial ya. Kalau ini gagal, seluruh struktur ini bisa rusak nih. Jadi yang paling sering sih angka 2 ini akan Anda temui kalau ketemu impact ya. Jadi beban kalau terkenanya ke struktur mendadak, paling tidak faktor 2 harus diberikan, dan itu eksak ya. Jadi kalau mau nambah keamanannya lagi, artinya kalau nilai bebannya tidak persis F tapi lebih dari F tertentu, mungkin 2-nya harus jadi lebih ya, 2, sekian ya. Nah, kalau Anda perhitungkan redaman, angka 2-nya bisa turun ya, 1,8, 1,6, tergantung dari nilai redaman yang digunakan ya. Karena yang begini itu kalau redaman mungkin bisa ditambahkan ya. Karena ininya masih struktur yang ini biasanya kecil ya, jadi menambahkan redamannya mungkin bisa lebih mudah. Nah, itu yang bisa kita lihat di sini ya. Jadi responsnya masih di sekitar statik, artinya kalau Anda dapatkan ini terus statiknya seperti ini, kira-kira benarlah ya hasilnya. Hanya tadi fenomena impact-nya yang perlu kita perhatikan, bahwa kalau di dinamik, karena pada saat T sama dengan 0 mendadak seperti ini, jadinya ada efek bolak-balik begini. Sebelum maju dengan redaman, bagaimana kalau bebannya bekerjanya tidak sepanjang waktu? Jadi gimana kalau ininya cuma segini aja ya? Ini sampai TR gitu ya. Jadi gayanya hanya bekerja sepanjang konstan sih, tapi hanya dalam waktu tertentu, setelah itu hilang. Nah, kalau begini gimana cara kita mencari solusinya? Yang bagian ini harusnya sama aja dengan yang tadi ya. Di sini dari 0 sampai TR, solusinya sama seperti yang tadi ya, yang sudah dituliskan di sini. U sama dengan, ini anggap aja kondisi awalnya diam, jadi persis sama seperti yang tadi. F per K 1 minus kosinus omega N T. Terus kalau lewat dari T lebih besar dari TR gimana? Di sini. Kemungkinan masih ada getaran ya, apalagi ini kita bicara tanpa redaman ya, jadi masih ada mestinya getarannya. Bagaimana nih mendapatkannya? Kalau di sini persamaan geraknya sudah bebas nih karena gayanya tidak ada ya. Jadi kalau selama ini solusi persamaan geraknya adalah MU2 dot tambah KU sama dengan F, yang ini MU2 dot tambah KU sama dengan 0 ya. Karena di sini gayanya sudah 0, sudah nggak ada. U-nya gimana? Bagaimana kira-kira kalau seperti ini? Ini hal-hal yang, ini kan matematika ya, kalau Anda lihat 2 PR sudah Anda kerjakan, lebih serunya di matematikanya. Ini juga matematikanya sebenarnya kita cuma menerjemahkan proses fisik ini yang tergambar di grafik ini menjadi matematis ya. Gimana U-nya di sini? Kalau ini solusinya kita punya nih ya. U-nya adalah A kosinus omega NT tambah B sinus omega N T. Bagaimana di sini? Apakah persis sama dengan ini? U-nya? Gimana kira-kira? Ayo, saya tunggu nih. Iya, sama aja, Pak. Sama aja. Bedanya apa kalau gitu? Harus ada bedanya dong. Pertama dari sini nih. Kalau ini, T-nya dari berapa? Ini berlaku dari T berapa kemarin kita turunkan? Dari 0 lah ya. Ini kan T besar sama dengan 0 ya. Sekarang T-nya tidak dari 0 mulainya. Nah, dari situ aja harusnya ada bedanya nih.
U-nya apa nulisnya? A kosinus omega N. TR, Pak. Kalau TR kan hanya satu nilai. Jadi 2 detik gitu. Ini angka 2 kalau gitu ya. 3 detik misalnya. Ininya gimana? T kurang R, Pak. Harus dikalikan dengan T minus TR gitu ya. Jadi perubahan pertamanya karena waktunya shifting ini, waktunya digeser ya. Tadinya kita punya solusi kalau nolnya itu mulai dari sini ya. Dari 0 mulainya. Tapi sekarang yang 0 ini mulainya dari TR. Jadi semua T-nya harus dikurangi TR ya. B sinus omega N T minus TR. Ya. Ini hanya shifting time-nya aja ya. Waktunya digeser gitu ya. Jadi kalau waktunya pas ini misalnya ini kalau ini 2 detik gitu ya. Waktu pas 2 detik kita masukkan 2 di sini dikurangi 2 itu seperti 0 di sini ya. Seperti sedang 0 waktunya di yang ini. Begitu seterusnya ya. Bagaimana dengan A dan B? Konstanta A dan B di mana dapatnya? Kalau kondisi awalnya kan tadi diam ya. Kalau yang ini gimana? Kalau di sini. Ya, kondisi awal di sini harusnya disebabkan oleh yang di atas ini kan ya. Yang getaran yang pertama ini pada saat TR dia sudah punya perpindahan dan punya kecepatan ini mestinya ya. Jadi AB ini diperoleh dari kondisi awal, tapi awalnya tanda petik ya. Awal tanda petik itu artinya awal getaran bebas ini, yang ini ya. Jadi U TR itu sama dengan U pada saat gimana caranya? Nah, ini saya kasih U1, U2 lah ya. Ini U1, ini U2 begitu. Nah, U2 pada saat TR itu sama dengan U1 pada saat TR. Jadi kondisi awalnya diambil dari ujungnya, akhirnya dari yang pertama ini. U2 dot pada saat TR mestinya sama dengan U1 dot pada saat TR. Jadi kondisi awalnya ada disebabkan oleh getaran bebas ini. Nah kalau sudah begini, Anda bisa bikin yang bolak-balik ya. Kalau di buku itu ada, ya namanya juga soal ya bisa macam-macam. Ada beban begini misalnya ya. Jadi dalam satu waktu tertentu katakan 2TR, 3TR, 4TR dan seterusnya. Bebannya ada sebesar F, lalu hilang, terus ada lagi, terus hilang lagi, ada lagi dan seterusnya ya. Memang secara fisik ini beban apa ya yang nggak tahu kalau ada satu mesin yang unbalance-nya menyebabkan satu struktur kena, kemudian nggak kena, kemudian kena lagi, tidak kena lagi, bisa begitu ya. Tapi beban seperti ini itu lebih seringnya di elektro ya, karena urusan sinyal itu persamaannya mirip dengan persamaan gerak begini. Nah sinyal-sinyal seperti ini teman-teman Anda yang di elektro lebih sering ketemu. Nah kita bisa lakukan hal yang sama ya. Jadi pertama ambil dulu solusi ini, solusi respons untuk beban konstan selama waktu tertentu, nilai perpindahan dan kecepatan di akhirnya jadi kondisi awal untuk getaran bebas yang ini. Nah nanti setelah itu nilai akhir dari kondisi dari getaran bebas di sini dijadikan kondisi awal untuk getaran paksa akibat beban konstan lagi. Nah kalau ini tapi nggak bisa pakai kondisi awal diam ya, harus pakai kondisi awal dari sini ya. Jadi mulainya dari yang ini, dari A kosinus omega NT tambah B sinus omega NT tambah F per K ini dicari lagi A dan B-nya dengan kondisi awal di sini. Begitu seterusnya. Jadi satu persatu fungsinya berubah ya, berganti-ganti, tapi tinggal disambung-sambungkan saja ya.
Dan yang perlu diingat ininya aja. Ya. Setiap mulainya tidak dari 0, ya T-nya harus dikurangi dengan TR. Kalau di sini ini T kurang 2 TR, ini T kurang 3 TR, seterusnya agar bisa nyambung ya. Sebenarnya kalau Anda programming bisa saja bikin variabel waktu yang lain ya. Jadi kalau ini namanya T1 mulai nolnya di sini, terus ada T2 yang mulai nolnya di sini ya. Nggak apa-apa asal dicatat aja bahwa T2 itu maksudnya yang mulainya dari sini. Nanti kalau ditanya berapa nilai perpindahan pada waktu tertentu misalnya, nah, Anda harus tahu di rejim mana pada waktu tertentu itu. Sedang di sini kah? Atau sedang di sini? Atau sedang di sana? Lalu tinggal lihat di persamaan yang sesuai. Oke, jadi demikian ya. Karena kita sudah menyelesaikan getaran bebas, sudah ada gayanya. Bisa saja ada gabungan di antara dua begini ya. Nanti juga kalau kita sudah maju ini juga gabungan ini yang pakai rem ini gabungan antara linear dan konstan. Prinsipnya sama, selesaikan saja yang satu yang pertama dulu sampai di akhirnya. Kemudian perpindahan dan kecepatan yang akhir dari sini dijadikan kondisi awal untuk yang berikutnya. Lihat lagi solusinya. Jadi kita hanya mengkombinasikan solusi-solusi yang sudah kita turunkan di kelas ini. Oke, coba kita maju kalau ada redamannya. U2 dot tambah CU dot tambah KU sama dengan F ya. Jadi bebannya masih konstan sebesar F, tapi strukturnya 1 derajat kebebasan ada redamannya. Yang berbeda tentu yang pasti yang pertama U homogennya, karena U homogennya sekarang yang teredam bentuknya E minus zeta omega NT A cosinus omega dt tambah B sinus omega dt gitu ya. Ini adalah U homogennya dan U partikularnya sama seperti tadi. Kita coba C dulu ya. Turunkan sekali sudah 0, jadi nanti yang ini nggak ada ya. Turunkan 2 kali ya tetap 0. Jadi dari sini kita dapatkan bentuknya sama seperti tadi, K kali C sama dengan F. Jadi C-nya adalah F per K ya. Masih sama seperti yang tadi, sehingga U-nya adalah ini ditambah dengan F per K ya. Eksponensial minus zeta omega NT A cosinus omega dt tambah B sinus omega dt. Nah, masih ya. Ini ditambah dengan F per K. Nah, kembali kalau kondisi awal diam. U0 sama dengan 0. Apa hasilnya? U0 ini 1, ini tinggal A, ini hilang. Jadi A tambah F per K sama dengan 0, sama dengan yang tadi. A-nya adalah minus F per K. Kalau U dot 0 sama dengan 0, nah ini udah mulai seru nih. Ini kita belum menurunkan U dotnya ya kemarin ya. Udah rasanya, tapi nggak mengingatnya. Ada yang ingat? Karena harus menurunkannya 2 kali ya. Bukan menurunkannya 2 kali, turunan eksponensialnya dulu, kemudian turunan yang di dalam kurung. Jadi ketemunya B sama dengan 0 lagi enggak ya? Coba U dotnya
Karena F per K-nya nggak ada ya, jadi diturunkan langsung 0, jadi tinggal turunan dari U homogen ini ya. Minus zeta omega n eksponensial minus zeta omega nt A kosinus omega dt tambah B sinus omega dt ditambah dengan eksponensial minus zeta omega nt, ini turunannya minus A omega D sin omega dt tambah B omega D cos omega dt ya. Gitu ya. Jadi ya Anda bisa kumpulkan, tapi kita kan perlunya U0 sama dengan 0 ya. Jadi yang ini minus zeta omega muncul di sini ya, karena ini 1, ini 1, ini 0, jadi ada minus zeta omega NA. Terus ini 1, ini hilang, ini yang ada ya. Tambah B omega D sama dengan 0. Mudah-mudahan nggak salah saya ini. Nanti kalau keliru Anda perbaiki sendiri ya. Yang jelas responsnya harusnya kalau tadi konstan bolak-balik di antara 1, U-nya harusnya sekarang mengecil menuju statik ya. Ini kalau diselesaikan kita perlunya B ya. B-nya adalah ini pindah ke sana. Zeta omega n A per omega D ya. Omega n per omega D ini omega D di dalamnya ada omega n, jadi tinggal akarnya aja ya. Zeta per akar 1 kurang zeta kuadrat kalikan A, A-nya sendiri adalah itu. Minus F per K itu ya. Minus ya. Oke, jadi ada semua. Responsnya adalah U sama dengan F per K-nya kita keluarkan. 1 dikurangi 1 itu dari yang ini. A dan B-nya minus semua, jadi dikurangi saja. Nah, ini pakai kurung siku gitulah ya. 1 dikurangi dalam kurung A-nya F per K-nya udah kita tarik keluar. Jadi tinggal kosinusnya langsung. Omega dt. Terus di sini ada faktor ini. Tambah zeta per akar 1 kurang zeta kuadrat sinus omega d ya. Ya. Jadi tadi di sini hanya ada kosinus ya. 1 kurangi kosinus tadi ya. Sekarang ada eksponensialnya mana kok hilang? Ada eksponensial di depan sini ya. Ada eksponensial di depan sini. Jadi U sama dengan F per K 1 dikurangi F per K-nya ada di luar ya. Jadi ini ada eksponensial minus zeta omega nt kalikan ini semua. Nah, gitu ya. Jadi ini. Nah, yang ini kan kalau tadi hanya ada kosinus, sekarang ada sinus meskipun pengalinya kecil ya. Zeta ini kan bilangan kecil, 0,02 dibagi ini akar ini kurang lebih 1 ya. Jadi sekitar ada tambahan sedikit pengaruhnya sebesar 0,002 kali ini 2% ya. Kalau 0,5% ya 0,005. Lainnya ininya kurang lebih mirip, tapi ada pengali eksponensial di sini. Jadi makin lama kosinus yang mengurangi angka 1 ini akan berkurang ya. Jadi kalau kita plot grafiknya, mulainya tetap dari 0 ya. Karena waktu T sama dengan 0 ini jadi 1, ini hilang, ini jadi 1, jadi 1 kurang 1 0 ya. Jadi mulainya dari 0. Kemudian naik. Nah, naiknya tidak lagi sampai 2. Karena pada saat kosinus ini bernilai atau pada saat semua yang di dalam kurung ini bernilai minus 1 ya.
Ini kan ini nilainya 2 kalau yang dalam kurungnya minus 1. Tapi pada saat ini bernilai minus 1, eksponensialnya itu sudah mengurangi. Ya. Sudah tidak minus 1 lagi. Jadi nggak nyampe 2 nih naiknya. Kalau ada angka 2 di sini, 2F per K, dia udah nggak nyampe situ, udah turun gitu ya. Mulai turun. Nah, begitu juga pas ke bawah, waktu yang di dalam kurung ini bernilai 1, ini kan kombinasi kosinus dan sinus bisa sampai 1 cuma maksimumnya. Kan, ya 1 lebih sedikit lah karena ada ini ya. Ada zeta per ini. Tapi eksponensialnya sudah memperkecil nilainya ya. Karena ini nilainya sudah kurang dari 1 sekarang. Jadinya nggak sampai 0 juga ini. Ya. Di sini gitu ya. Nah, begitu seterusnya berkurang. Nanti lama-lama asimptotik di U statik ini. F per K atau U statik. Ya. Jadi adanya redaman sama seperti waktu getaran bebas, mengurangi efek impaknya sedikit, jadi amplitudenya makin lama makin mengecil, terus lama-lama dia akan sama seperti dikasih beban konstan saja. Ya.